Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita mau memperingati Jumat Agung pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siap terima hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Tuhan aku rindu Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Tuhan Maha berkata, siapa kami layak Bapa.
kepadamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami siap memulai bersuka cita memuji besarkan nama. Kami alaskan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tapi kita masih mau bersuka buat Tuhan. Amin. Kita masih mau angkat hati kita. Kita mau mengatakan anggur baru tercurah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Penuhi rumahnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi rumahnya. Kata dia, anggur baru Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi rumahnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi rumahnya. Nyata kuasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami yang Tuhan haleluya Bapa. Haleluya. Hey!
Puji Tuhan, darah Yesus terlalu mahal, bahkan kita tidak bisa balas kasih Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan. Pujian yang sudah biasa dinyanyikan, tapi biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya.
biasa. Pengorbananmu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Bukti nyata pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh memperingati akan karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah rela memberikan hidup-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami, umat manusia ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami telah menaikkan setiap pujian, penyembahan, tepik suara kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau-lah Allah yang kami layak kami tinggikan, layak kami muliakan, layak kami sembah dan agungkan. Terima kasih Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap bencana hati kami sudah siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu bahwa kami sedang berjalan di dunia yang semakin menuju kepada kehancuran ya Tuhan. Hanya firman-Mu yang dapat memampukan kami, hanya firman-Mu yang dapat menopang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah siap melayani dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau tutup bungkus hati dengan kuasa darah anak domba Allah, dan bibir lidah hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Setiap pesan-pesan surgawi dapat disampaikan bagi kami umat-umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ucap syukur buat segala karya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini, bukan menjadi pendengar saja ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur alaskan doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya jemaat Goshen? Apa kabarnya jemaat Goshen? Luar biasa. Hari ini pun adalah hari yang luar biasa. Amin. Kalau biasanya hari Natal bulan Desember kita saling mengucapkan satu dengan yang lain selamat hari Natal, betul? Kalau hari Paskah kita mengucapkan kepada rekan kita katakan selamat hari Paskah. Tetapi pada hari ini kita tidak bilang selamat selamat merayakan Jumat Agung ya. Bagaimana pengorbanannya, bagaimana penderitaannya di kayu salib kita pagi hari ini diingatkan kembali. Kita memberikan kesempatan bagi hari ini untuk kita merenungkan bersama-sama ya. Setahun hanya sekali kita merayakan hari Jumat Agung ini, hari pengorbanan, hari kematian, hari wafatnya Isa Al-Masih ya. Lampu bagian depan boleh dimatikan dan kita melihat sebentar sedikit cuplikan tayangan bagaimana dia yang sudah memberikan nyawanya bagi Anda dengan saya. Puji Tuhan, bagian depan saja, belakang tidak bisa. Ini bukan suara dari bagaimana Yesus dipangku di kayu salib, tetapi suara dari sebelah. Kayaknya si Michael sudah bilang, Okta. Gak ada lagunya ya. Kalau tidak ada lagunya, kita nyanyi saja bagaimana kita boleh diingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang mahal ya. Kita naikkan pujian ini.
Lanjut saja. Bukan dengan barang paya. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kita melihat bahwa tidak ada seorang sahabat yang sanggup memberikan nyawanya seperti Dia yang sudah berkorban bagi Anda dan saya, ya.
Dengan darahnya yang mahal, kata Rasul Petrus, kita sudah ditebus, dan lewat penyalipan kayu salib kita hidup oleh karena kebenaran. Amin. Ya, kita yang ada pada saat pagi hari ini, kita merenungkan bagaimana Dia yang sudah berkorban, jalan salib, jalan Via Dolorosa adalah menggenapi seluruh kehendak daripada Tuhan. Ya, kembali kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Satu ayat yang pernah kita baca di sini, Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Kita bergantian membaca di sini. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Anda baca yang ke-36 dulu, nanti saya baca yang ke-37. 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Yesus pun merasa sedih, ya. Terus Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin," perhatikan di sini garis bawahi, jika, karena ada perbedaan nanti dengan ayat yang ke-42 kalau tidak salah, ya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Terus Setelah itu Dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatkan mereka sedang duduk. Dan Dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku?" berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin Tidak mungkin. Terus kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." baru kali ini Anda baca kompak sekali, ya. Tidak seperti tawon. Kalau kemarin-kemarin, waduh, parah. Ini justru banyak orang tetapi kompak. Itulah kita belajar, ya. Kompak sehati di dalam Tuhan. Amin, ya. Puji Tuhan. Kalau sehati, seiring, sejalan kan enak, ya. Dengernya pun enak. Tapi kalau kita saling mendahului, bukan seperti angkot, ya. Kalau baca saling mendahului, akhirnya nggak karu-karuan. Yang ada saya dengarnya dari apa, seperti tawon, ya. Salah-salah saya mau kasih mic Anda satu-satu kan nggak mungkin, ya. Tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana proses penderitaan Yesus sebelum Dia disalibkan, bagaimana Dia dicambuk, ya. Kalau sejarah Alkitab menulis ada 42 cambukan. Kalau tadi kita lihat, kita tidak melihat secara menyeluruh, tetapi Alkitab mencatat sebanyak 42 kali Yesus dicambuk. Kalau hukuman orang pada zaman itu hanya 39 kali, tetapi khusus untuk Yesus Dia menerima 42 kali cambukan. Dan cambukan itu bukan seperti kalau kita mukul anak biasanya dengan kemocing atau dengan hanger, ya. Orang tua punya banyak alat untuk memukul anak, ya. Kadang dengan sapu lidi, tetapi cambukan yang dicambukkan ke tubuh Yesus adalah cambukan yang luar biasa, ya. Bulatannya itu banyak sekali. Anda sudah tahu itu, ya, bagaimana
gambaran ke situ, Anda sudah lihat 42 cambukan, dan Alkitab menulis luka akibat cambukan itu adalah sebanyak 726 titik luka. Saudara bayangkan, saya waktu celaka di bundaran situ naik motor bersama dengan Brian, waktu itu dia masih kecil, lukanya kecil saja, sakitnya luar biasa sekali. Rupanya ada tulang dari jari kaki saya yang patah, ya, retak atau patah, saya kurang ini, tetapi sakitnya luar biasa sekali. Itu baru satu luka. Yesus mengalami 726 titik luka akibat dari 42 cambukan yang dicambukkan ke tubuhnya. Setelah dia mengalami ke 726 luka itu, dia harus memikul salib yang sejarah mencatat 55 kilo. Ada yang mencatat 130 kilo. Saya kurang jelas mana yang betul, tetapi yang jelas bukan salib yang dipikul bukan hanya 1 kilo. Kalau mungkin Anda yang biasa dengan fitness seperti Vano ya, mengangkat 50 kilo, mana Vano? Wah, itu dia sekarang. Ya, itu sudah biasa. Ya, yang orang-orang fitness sudah biasa 50 kilo. Barbel di atas, coba kalau kita yang wanita-wanita ini ya, mengangkat itu, waduh, kalau mengangkat satu tangan saja rasanya badan saya udah mau ambruk ya. Harus mengangkat 2 tangan, dan itu pun setengah mati. Daripada nanti pinggang saya yang kena, lebih baik saya nggak angkat ya. Itu berat sekali. Yesus harus mengangkat puluhan kilo dengan berjalan, dengan membawa luka-luka di dalam tubuhnya. Sungguh luar biasa ya. Tidak ada yang berkorban seperti Yesus, benar ya. Pengorbanannya pagi hari ini diingatkan kepada kita, jangan sia-siakan pengorbanannya. Amin. Yang perlu kita pelajari pagi hari ini ada 2 makna, ada 2 teladan yang dapat kita ambil dari hari Jumat Agung ini, hari memperingati kematian wafatnya Isa Al-Masih. 2 hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Ayatnya yang ke-39, kita lihat ayat yang ke-41, maaf, saya udah nggak bisa baca Alkitab di sini. Ayat yang ke-41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, roh di sini roh manusia ya, karena tubuh kita atau dalam hidup kita manusia ada 3, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah ya. Yang menjadi teladan kita bagi hari ini, teladan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengingatkan kepada kita bagi hari ini lewat firman-Nya. Dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Makna atau teladan pagi hari ini yang bisa kita ambil dari pengorbanan Yesus, yang pertama adalah kalahkanlah kedagingan kita. Amin. Kalahkanlah keinginan daging kita ya. Karena Rasul Paulus katakan di dalam Galatia bahwa orang yang menabur dalam daging, dia akan binasa katanya ya. Kalau tidak salah Galatia pasal yang ke-6 itu, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, orang yang menabur dalam daging akan binasa ya. Luar biasa sekali ya. Makna pagi hari ini, mari simak baik-baik. Kematian Yesus jangan sia-siakan, pengorbanannya jangan kita sia-siakan. Yesus inginkan lewat firman-Nya pagi hari ini, dia katakan, mari kita lawan keinginan daging kita. Karena menurut Galatia, Rasul Paulus ingatkan dalam jemaat di Galatia, dikatakan bahwa orang yang hidup menurut keinginan daging, dia akan binasa ya. Anda mau binasa? Saya rasa tidak ada. Kalau pagi hari ini saya tanyakan pada Anda mau binasa? Tidak akan ada yang mau binasa. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak mau binasa, jangan turuti keinginan dagingmu. Jangan beri tempat bagi keinginan dagingmu ya. Di sini kita melihat juga bahwa orang yang melakukan keinginan daging itu apa sih?
Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ sudah jelas keinginan dari mana, coba kita lihat sebentar. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Bagaimana itu keinginan daging. Sekali lagi saya tidak larang Anda makan daging sebentar, karena sebagai ucapan syukur sebentar keluarga Bapak Sandrian Marsiani yang berulang tahun kemarin tanggal 31, sebagai ucapan syukur sebentar kita akan makan bersama ya. Saya tidak tahu di dalamnya ada daging atau tidak, yang jelas pasti ada kan ya Pak ya. Puji Tuhan. Saya tidak melarang Anda makan daging, tetapi keinginan daging inilah yang harus kita buang jauh-jauh. Keinginan daging inilah yang harus kita hindari ya. Di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Kadang-kadang kita masih ya, kalau yang begini-begini nih ya, masih suka berselisih, iya ya, masih suka berseteru, iya, iri hati, wah sering kali ya. Kadang-kadang namanya manusia, kita tidak bisa punya patungan. Saya masih manusia kok, masih ada sifat-sifat begitu. Saya masih suka berselisih dengan suami, saya masih suka berselisih dengan istri, apalagi dengan anak-anak, terhadap orang tua dan sebagainya. Tetapi Yesus mengajarkan kita pagi hari ini, mari kalahkan keinginan daging itu, amin ya. Seterusnya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini memang salah satu sifat karakter manusia adalah egois ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian. Itu banyak sekali ya. Gue yang mana ini ya? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya apa? Baca dong yang keras, bacanya di depan aja, nggak usah di. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia. Sekali lagi, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan. Yang bilang siapa? Tuhan di dalam firman-Nya. Orang yang masih melakukan keinginan daging, orang yang masih hidup di dalam kedagingannya, orang yang tidak bisa mengalahkan keinginan dagingnya, selain Rasul Paulus katakan dia binasa. Yang kedua, jangan mimpi Anda mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari pagi hari ini kita koreksi diri bersama-sama. Firman Tuhan tidak lama-lama. Kita koreksi diri. Adakah dari sekian banyak yang disebutkan tentang hal-hal daging itu masih ada dalam kehidupan saya dan Anda? Saya juga masih manusia. Saya tidak ada manusia yang sempurna. Ada dari salah satu yang disebutkan oleh firman Tuhan itu ada dalam diri saya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita buang jauh-jauh hal-hal yang berbau daging. Kita jangan mau terikat dari hal-hal kedagingan kita ya. Mari kita buang jauh-jauh, karena kita rindu kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Dia sudah berkorban luar biasa bagi Anda dan saya. Kalau hidupmu selama di dunia Anda hanya sia-siakan begitu saja, Anda tidak mau melakukan kebenaran firman-Nya, maka jangan pernah bermimpi Anda mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, makna atau teladan yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang ke-42. Ayat yang ke-42, loncat ya. Hal yang kedua kita melihat di sini pada ayat yang ke-42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Ini yang kedua. Yesus berdoa sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Ketiga kali Yesus tetap pada doanya yang sama, yaitu berkata jadilah kehendakmu ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kita kembali ke ayat yang ke-39 sebentar. Ayat yang 39. Perhatikan baik-baik di sini, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu.
Kalau ke 39 ayat 39 Yesus masih tawar-menawar. Kenapa? Dia 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Dia masih tawar-menawar dengan Allah. Ayat yang ke-39 dikatakan, jikalau sekiranya mungkin, ya Tuhan, jikalau sekiranya mungkin. Dia masih bertawar-menawar dengan Tuhan, dengan Allah. Jikalau sekiranya mungkin, tapi beda dengan ayat yang ke-42. Maaf Andrew, kembali ayat yang 42. Dikatakan sini, jikalau cawan ini tidak mungkin, sudah tidak mungkin, ya. Dia harus, kalau Tuhan tidak bisa, Yesus tidak bisa mengalahkan keinginan darinya, tidak ada keselamatan bagi Anda dan saya. Amin. Kalau Yesus tidak mau berkorban, ia 100% Allah, betul, tetapi dia juga 100% manusia. Coba pada waktu itu Yesus tidak mau berkorban, sakit, udah dicambuk, dikasih mahkota duri, ya, duri bukan durinya mawar, ya, durinya itu luar biasa sekali, ya. Begitu ditancapkan kepala Yesus, itu darah langsung mengucur. Bahkan sudah di kayu salib pun lambungnya katanya masih ditusuk, sehingga keluarlah air dan darah. Ada orang yang pernah berkorban seperti pengorbanan Yesus? Tidak ada. Kalau pada waktu itu Yesus tidak berkorban bagi Anda dengan saya tidak percaya tidak ada keselamatan bagi Anda dan saya sampai pada pagi hari ini, ya. Dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amin. Teladan pagi hari ini yang diberikan kepada kita yang kedua, kita minta kehendak Bapa yang jadi, bukan keinginan kita, bukan kehendak saya yang harus jadi. Gue gak mau tahu, yang penting keinginan gue harus jadi, ya. Gue gak mau tahu, yang penting kehendak gue yang harus jadi. Mari kita belajar pagi hari ini berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya tidak percaya pagi hari ini setiap keluarga masing-masing, baik anak-anak muda yang ada, ya, kita mempunyai rencana untuk masa depan kita. Kita punya rencana untuk masa depan keluarga kita. Oh, saya besok kalau lulus dari SMA, saya mau kuliah di sini. Saya mau bekerja di sini. Selesai kuliah, saya mau bekerja di sini. Setelah bekerja, saya mau berumah tangga. Setelah berumah tangga apa? Banyak hal yang akan terjadi di dalamnya, ya. Orang, saya katakan firman Tuhan kemarin, kita masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat hal-hal yang indah dan hal-hal yang tidak indah. Disitulah akan terlihat dewasa atau tidaknya kita, ya. Lebih dalam, kita harusnya lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini teladan yang kedua, kita bisa mengalahkan keinginan kita, yaitu keinginan kehendak kita berjalan menurut kehendaknya Tuhan. Seperti doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang keberapa, ya? Matius pasal yang ke-6 kalau tidak salah, ya. Dikatakan apa dulu yang sekolah Katolik, saya dulu Katolik juga, ya. Saya 17 tahun Katolik saya dulu, ya. Waktu sekarang doa Bapa kami agak-agak lupa, ya. Doa Bapa kami dikatakan bagaimana? Bapa kami yang di surga, terus tulisnya pintar, terus apa? Jadilah kehendak-Mu. Doa Bapa kami mengajarkan pada kita, bagi umat Kristen, orang yang percaya, berkata jadilah kehendak siapa? Kehendak-Mu, ya. Berdoalah, katanya jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah kehendak saya, tetapi jadilah kehendak-Mu. Ayat yang ke-39 juga dikatakan jangan jadi seperti kehendak. Coba ayat yang ke-39, kita balik lagi. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi, ya, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang
Engkau kehendaki. Pagi hari ini kita belajar berkata, Tuhan, biar jadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Amin. Ya, kita belajar Tuhan dalam setiap doa kita, baik anak-anak muda, baik kita yang sudah berumah tangga. Dalam doa kita belajar mengakhiri, katakan kepada Tuhan, Tuhan, biar semuanya jadi menurut kehendak-Mu. Amin. Ya, kehendak Tuhan. Untuk kita dapat hidup menurut kehendak Tuhan, kita harus sepakat. Seperti tadi, baca tadi ya, harus sepakat, harus kompak. Dengan kata lain, kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Orang yang bersepakat dengan Tuhan adalah orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Pagi hari ini kita teladani teladan yang sudah Yesus berikan di dalam firman-Nya pagi hari ini, bahwa jangan kita mengikuti keinginan daging kita. Yang pertama ya. Dan yang kedua, lakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan kehendak-Mu, jangan lakukan kehendak orang lain, tetapi marilah kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kalau ada pemuda yang di atas, boleh dipanggil, sekalipun boleh duduk di bangku yang masih kosong, yang tadi tamborin ya, untuk perjamuan suci. Kalau anak-anak sekolah minggu ya. Dan akan pujian tadi, ku telah mati dan tinggalkan remnya saja. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Mari kita bangkit berdiri semua. Semuanya sia-sia dan
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Engkau yang memberikan kami pengharapan, memberikan kami kepastian untuk kami tidak hidup lagi menurut keinginan daging kami. Kami boleh mengalahkan keinginan daging kami dan berperang mengikuti keinginan daripada Tuhan. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami, tetapi kami yakin lewat pengorbanan-Mu, lewat tubuh-Mu yang terpecah, kami memperoleh kepastian hidup yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang terpecah. Sifat dan karakter kami diubahkan, hati dan pikiran kami, bahkan masa depan kami diperbarui. Inilah tubuh-Mu yang terpecah. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi tubuh Yesus, mengangkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita, dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang anggur yang melambangkan darah. Terima kasih kepada Tuhan buat darah-Mu yang tertumpah. Karena melalui darah-Mu yang tertumpah, dosa kami sudah diampuni. Hidupku telah lunas dibayar di kayu salib. Aku sekarang bukan milik dunia lagi, tapi kita milik daripada Kristus. Karena melalui darah domba Allah, kita diingatkan bahwa kita sudah bebas dari segala kutuk dosa. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi anggur yang melambangkan darah Yesus dan dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan
kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kerelaan Tuhan. Tuhan mengabdikan kami Tuhan untuk keselamatan kami. Sebenarnya kami binasa Tuhan, tapi oleh kemurahan dan kasih Tuhan kami diselamatkan oleh karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mulut kami, lihat kami berkata terima kasih buat kasih Tuhan, buat pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima keselamatanmu itu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk supaya kami tetap berdoa, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya, buat perbuatan Tuhan yang besar bagi kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Kevin Pano yang melayani persembahan. Kita angkat pujian Roh Kudus tercurah. Oh,
sini Tuhan untuk memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan dalam pandangan firman-Mu Tuhan, berkatilah apa yang kami dengar agar menjadi domain dalam hidup kami. Selebihnya kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang kami berikan Tuhan, bersama setiap persembahan Kau berkati untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya. Di nama Tuhan, ada pengumuman jadwal pelayanan ibadah Minggu 4 April 2021. Worship leader Ibu Yanti Turangan, singer Saudari Dila Natalia dan Ibu Teresia Primadi. Doa pembukaan Bapak Immanuel G, doa firman Tuhan Bapak James Turangan, doa persembahan Bapak Sepi Penekenan. Membawa persembahan Bapak Sepi Penekenan dan Bapak Sandrian Basiani. Operator LCD Saudari Angela Vanessa. Penerima tamu Ibu Desi G. Dokumentasi video Saudara Farel Turangan. Ada tambahan? Tante? Tuhan, jadi kita akan kembali hari Minggu, tapi ibadah hari Minggu, ibadah Paskah beda dengan saat ini ya. Kita ibadah Paskah hari Minggu tidak pakai kursi semua disimpan karena banyak orang, kita duduk lesehan saja ya. Dan hari Minggu itu kita akan ada pembagian telur, dan tidak ada perjamuan suci, pembagian telur dan ayat Alkitab serta berbagi kasih, dan juga ada perlombaan ya, khususnya bagi pemuda dengan anak-anak sekolah minggu. Kita utamakan untuk ikut dalam kemeriahan Paskah kita bersama-sama ya. Tadinya kami panitia berapresiasi, majelis dan pengurus ingin mengadakan Paskah di luar ya, tetapi mengingat masih pandemi seperti ini rasanya belum bisa ya. Dan karena waktunya juga terlalu mepet, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa buat Bapak Santian Masyani dengan adik Clarissa. Mari berlutut di depan, dan majelis yang ada Bapak James, Bapak Noel dan Ibu Dewi. Kiranya
gagah bukan karena dia pandai memeliharakan tubuh jasmaninya, tetapi semuanya ini hanya karena anugerah Allah, karena kemurahan-Mu di dalam hidupnya. Oleh sebab itu kami akan menumpangkan tangan suci, luruskan tangan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupnya, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Kuatkan dia, sehatkan dia senantiasa. Berkati hidup rumah tangganya, berkati hidup keluarganya, berkati hidup pekerjaannya. Jadikan dia berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Masa depannya, kehidupan keluarganya ada dalam tangannya Tuhan. Berjalanlah hari ini, esok bahkan seterusnya bersama dengan dia Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, melepaskan berkat bagi adik Larissa yang kemarin tanggal 1 April Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi, genap menjadi 2 tahun pada hari ini Tuhan. Bukan karena kepandaian orang tuanya merawat membesarkan anak ini, tetapi anak ini boleh hidup sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebab itu suci kuduskan tangan kami hamba-Mu menumpangkan tangan atas anak ini, di dalam nama anak, Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini, masa depannya bersama dengan Tuhan. Anak ini boleh bertumbuh hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Beri kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, bertumbuh dewasa, menyenangkan hatinya Tuhan, menyenangkan banyak orang di dalam hidupnya, menjadi teladan di dalam hidupnya. Kedua orang tuanya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat dan mendidik, membesarkan dan memberi teladan kepada anak ini. Teladan yang baik, hidup akan takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Kiranya bagaimana perjalanan salib, Kau yang telah menyelamatkan dosa kami, menyelamatkan hidup kami dari kutuk dosa, hingga kami menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami boleh diselamatkan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu Yesus yang sudah mati bagi kami semua. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur, mengingatkan kami bahwa kami hidup untuk kami mengalahkan keinginan-keinginan dari kami. Biar kami hidup menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kami sendiri. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Bening Indonesia yang ada. Mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka.
Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Mungkin ada jemaat-jemaat Gosen yang dalam keadaan sakit, bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di PDI Gosen yang berada di luar kota. Dengan tugas dan pekerjaannya, Tuhan menolong Bapak Yan Manopo, Tuhan menolong Koko Edward, Tuhan juga menolong Stephen Timothy. Dengan tugas dan pekerjaannya, Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Damai sejahtera menyertai mereka yang bekerja di luar kota, Tuhan. Dan kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di luar negeri. Baik Bapak Rudi, baik Bapak Chandra, akhirnya Tuhan menolong mereka. Mereka boleh kembali ke Indonesia, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dalam tugas dan pekerjaan mereka di luar negeri. Karena hikmat-Mu dalam mereka bekerja, lalu mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami teringat kepada Opung Pandiangan yang berada di Tanjung Pinang. Tuhan sempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah pulihkan dengan sempurna. Mama dari Ibu Yanti Turangan pun Tuhan jamah. Kalau Tuhan izinkan dia sudah kembali ke rumah, kiranya Tuhan menolong, mujizat-Mu terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah pulihkan dengan sempurna. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan Ibu Usia dan Cik Yeni Samudra. Pulihkan dengan sempurna kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu mereka boleh bersama-sama dengan kami di rumahnya Tuhan, memuji, membesarkan namanya Tuhan, menyaksikan betapa besar pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.